Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, termasuk di Jakarta. Potensi cuaca ekstrim tersebut bisa terjadi pada tanggal 9 hingga 15 Oktober 2022. Bentuk cuaca ekstrim yang dimaksud berupa curah hujan dengan intensitas deras yang dapat disertai dengan angin kencang atau kilat atau petir. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah terhubung bersama Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Zaza. Ibu, salam sehat ya Bu. Semoga Mbak juga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita tahu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai cuaca ekstrim yang bisa terjadi selama sepekan ke depan hingga tanggal 14 Oktober kalau tidak salah ini di sejumlah wilayah Indonesia. Ibu bisa disampaikan Bu, mungkin secara singkat dan juga detail, apa yang menjadi penyebab cuaca ekstrim dan berupa apa saja cuaca ekstrim ini? Baik, jadi penyebab utamanya adalah beberapa fenomena di atmosfer, baik secara global, regional, dan lokal yang terjadi secara bersamaan, yaitu fenomena La Nina yang dikontrol oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan juga fenomena Indian Ocean Dipole negatif yang juga akibat mendinginnya suhu muka air laut di Samudra Hindia. Kedua fenomena tersebut berperan penting dalam meningkatkan pasokan uap air dari arah kedua samudra tersebut ke wilayah kepulauan Indonesia. Selain itu juga terjadi fenomena gelombang atmosfer berupa Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan atau arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia mulai dari bagian barat hingga timur, serta juga adanya sirkulasi siklonik yang meningkatkan pembentukan awan-awan hujan dan juga terutama dikontrol oleh masih hangatnya suhu muka air laut di wilayah Indonesia, sehingga peningkatan pembentukan awan-awan hujan juga masih intensif. Semua fenomena itu superimpose, saling menguatkan, terjadi dalam waktu yang bersamaan. Demikian. Oke, terjadi fenomena di atmosfer baik global maupun regional yang saling menguatkan sehingga terjadilah cuaca ekstrim yang diprediksi bisa terjadi ya Bu ya dalam sepekan ini. Bahkan fenomena lokal juga, jadi global, regional, dan lokal. Baik, Ibu mungkin bisa di breakdown kembali daerah mana saja persisnya di wilayah Indonesia yang berpotensi untuk mengalami banjir ataupun longsor di tengah cuaca ekstrim yang terjadi ini. Nah, yang kami kategorikan siaga ya, ini untuk cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan itu adalah sebagian wilayah Banten, sebagian wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Barat. Kemudian untuk potensi hujan sedang lebat disertai kilat petir, angin kencang, masih cukup berpotensi merata di sebagian besar wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan. Baik, kami ulangi lagi ya Bu ya, untuk 3 hari ke depan untuk wilayah-wilayah yang diminta untuk siaga itu ada sebagian wilayah Banten, sebagian wilayah DKI, Jabar, Jateng, Jatim, dan juga sebagian wilayah Sulbar ya Bu ya. Sedangkan Betul. untuk cuaca hujan ini hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia ya Bu ya. Ya, untuk sepekan ke depan. Sepekan ke depan, baik. Lalu Bu, untuk wilayah Jabodetabek kita persempit ya Bu ya. Ini kan kita tahu belakangan ini mengalami hujan yang deras dan juga berdampak banjir di beberapa titik. Dan kita melihat situasi ini Bu, dengan Ibu mengatakan ada fenomena di atmosfer yang menyebabkan yang saling menguatkan sehingga terjadi cuaca yang cukup ekstrim. Tapi untuk wilayah Jabodetabek, memangkah ini sudah musimnya, sudah waktunya, atau ini terjadi suatu anomali yang menyebabkan hingga curah hujan tersebut cukup tinggi di wilayah ini, Bu? Sebetulnya wilayah Jabodetabek saat ini baru mulai memasuki awal musim hujan. Jadi masih pada fase transisi dari musim hujan, dari musim kemarau ke musim hujan. Namun diketahui juga musim kemaraunya pun kemarau basah. Jadi sudah ada hujan di musim kemarau. Sehingga selain masa transisi dan juga permukaan tanah di wilayah Jabodetabek ini kan sudah jenuh ya, karena selama kemarau pun hujan. Apalagi diperparah dengan masuknya Madden-Julian Oscillation tadi.
arak-arakan awan hujan dari arah Samudra Hindia ke wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur, sehingga tetap dipengaruhi oleh selain fenomena lokal tadi di masa peralihan musim, juga masih dipengaruhi juga oleh fenomena regional tadi, Madden Julian Oscillation. Demikian. Oke, jadi ini yang terjadi di Jabodetabek ini justru masih di awal masa musim Betul. peralihan ya Bu ya. Padahal Iya, di masa awal aja kita ngeliat dampaknya sudah seperti ini. Jadi betul. kira-kira Bu, apa yang harus diantisipasi paling penting khususnya untuk wilayah-wilayah yang dari bulan ini mungkin sampai ke akhir tahun masih akan mengalami musim penghujan Bu? Benar, bahkan kami prediksi hingga bulan April tahun depan. Nah, oleh karena itu, terus perlu diantisipasi, masih akan terjadi beberapa kali cuaca ekstrim tersebut, sehingga tentunya tata saluran air, tandon-tandon tampungan air, pompa-pompa air, pengaturan pintu-pintu air itu terus dikendalikan dengan cermat ya, agar mengurangi terjadinya banjir, mengingat permukaan tanah itu pun kondisinya sudah jenuh air sebelum masuk musim hujan, apalagi lahannya kalau tertutup beton ya, dan juga lingkungannya misalnya rusak, banyak sampah, banyak sumbatan-sumbatan, ini perlu segera dibersihkan ya, lingkungan dipelihara, dan kemungkinan angin kencang dalam periode bulan-bulan ini hingga November Desember nanti itu masih mungkin terjadi, sehingga pohon-pohon yang sudah rapuh sebaiknya dipangkas, baliho-baliho tegakan-tegakan yang tidak kokoh sebaiknya diperkuat, dan tentunya kami mohon agar masyarakat juga bisa menghindari aktivitas outdoor setelah siang hari. Jadi misalnya menjelang sore, bahkan sampai malam dini hari, itu umumnya kejadian ekstrim di jam-jam tersebut terjadinya bisa secara tiba-tiba. Demikian. Oke, Ibu, saya juga ingat dari salah satu rilis yang disampaikan oleh BMKG ini mengatakan juga terkait adanya awan cumulonimbus yang Betul. jumlahnya sangat banyak ya Bu ya, hampir ada 75% lebih ya Bu ya, beberapa titik Ya. di Indonesia. Iya. Dan tidak sedikit juga warga masyarakat yang mengupdate mengenai bagaimana perjalanan udara beberapa waktu terakhir mengalami turbulensi dan sebagainya. Apakah memang sesignifikan itu Bu, atau seperti apa sih sampai akhir tahun ini Bu cuaca udara untuk perjalanan udara tentunya? Iya, memang hingga Maret April ya, itu masih potensi pembentukan awan-awan cumulonimbus tersebut. Jadi awan-awan tersebut biasanya menjadikan gangguan bagi penerbangan. Namun khusus untuk penerbangan ini monitoringnya lebih ketat ya, sehingga biasanya kalau itu memang mengkhawatirkan, pengelola yang mengatur penerbangan ini akan mengalihkan jalurnya, atau kalau itu terjadi di lokasi bandara, di aerodrom bandara, itu biasanya dilakukan penundaan keberangkatan, atau bahkan kalau pesawat itu akan landing kondisinya semacam itu, biasanya pengelola penerbangan ini akan mengalihkan landing di tempat lain atau mencari alternatif bandara yang lain. Jadi itu justru lebih terkontrol kalau untuk penerbangan ini. Baik, jadi walaupun ada fakta produksi awan cumulonimbus ini sangat tinggi, tetapi satu hal yang pasti waspada perlu, cuma tidak perlu khawatir berlebih ya Bu ya, karena monitoringnya ternyata lebih ketat dilakukan. Lalu Ibu, kita sambung lagi mengenai perakiraan cuaca sampai dengan awal tahun depan. Tadi Ibu mengatakan berarti cuacanya kemungkinan besar masih ini ya Bu ya, hujan ya Bu, karena kan sampai April 2023 masih diantisipasi curah hujan tinggi. Betul, betul. Jadi dalam jangka 6 bulan ke depan, sesuai perakiraan musim yang telah dirilis BMKG di bulan Agustus, jadi masih berlangsung terjadinya cuaca ekstrim, paling tidak hingga bulan April tahun 2023, dan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia itu terjadi di bulan Desember atau Januari. Meskipun sebagian wilayah yang lain sudah ada yang mulai memasuki puncak musim hujan di bulan
November dan ada yang terlambat di bulan Februari atau Maret. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita untuk keterangannya bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Ibu. Sehat, terima kasih Mbak Zaza. Terima kasih Ibu. Dan MG Listeners, berikut hasil wawancara kami bersama dengan Kepala BMKG yang mengatakan bahwa saat ini untuk wilayah Jabodetabek sebenarnya masih memasuki masa penghujan alias masih dalam transisi kemarau basah menuju musim penghujan, sehingga perlu diantisipasi sejumlah hal terkait dengan cuaca ekstrim yang bisa terjadi. Bahkan diprediksi cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung hingga April 2023. Sejumlah antisipasi pun disarankan seperti diantaranya untuk menghindari aktivitas lewat jam siang karena cuacanya sudah semakin buruk, kemudian kondisi angin cukup kencang, kemudian mengantisipasi terkait dengan keadaan tandon air, pompa air, dan pintu air diharapkan tetap dalam kondisi prima sehingga dapat memastikan ketika curah hujan cukup tinggi, kondisi alat-alat tersebut dalam kondisi yang prima dan dapat mengalirkan air sehingga tidak terjadi genangan yang mengkhawatirkan. Dan untuk curah hujan tertinggi ini diprediksi akan terjadi pada Desember atau Januari 2023.